Kawi adalah sebuah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif. Berada sebelah barat daya di Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Tidak ada catatan sejarah mengenai letusan gunung berapi ini. Gunung ini cukup dikenal karena adanya tempat ziarah pesarian Gunung Kawi. Gunung Kawi memiliki banyak sebutan, diantaranya Gunung Putri Tidur, karena jika dipandang dari sisi sebelah timur, tepatnya dari arah kota Malang, dan sisi barat dari kota Kesamben Wlingi Blitar, Gunung Kawi terlihat seperti wanita yang sedang tidur lengkap dengan kepala berada di sebelah selatan sampai dada dan kaki yang menjuntai ke arah utara. Banyak yang salah sangka dengan menyebutnya Gunung Butak, karena sejatinya Gunung Butak itu sendiri merupakan puncak tertinggi Gunung Kawi dengan ketinggian 2.880 meter di atas permukaan laut. Memiliki view pegunungan di sekelilingnya yang sangat indah, juga pemandangan perkotaan yang menarik. Dari Kota Batu di sebelah utara, Kota Malang sampai ke Panjen di sebelah timur, pemandangan asri Waduk Karangkates atau Bendungan Sutami di sisi selatan, serta Kota Wlingi Blitar di sisi barat dengan view perkebunan teh Sirah Kencong. Banyak jalur pendakian yang bisa dilewati untuk menikmati keindahan Gunung Kawi. Di antaranya adalah jalur Panderman Kota Batu, jalur Merici Kota Batu, jalur Precet Wagir Kabupaten Malang, jalur Keraton Gunung Kawi, dan jalur kebun teh Sirah Kencong Wlingi Blitar. Hingga saat ini masih beredar cerita di masyarakat soal pesugihan Gunung Kawi, entah hanya mitos atau bukan. Namun hingga saat ini masih menjadi misteri. Benarkah Gunung Kawi ada tempat untuk memperoleh kekayaan secara instan? Berikut adalah beberapa mitos dan misteri Gunung Kawi. Seperti yang kita ketahui, Gunung Kawi terkenal akan mitos pesugihannya. Mitos ini tak lepas dari keberadaan makam keramat dari Eyang Jugo yang bernama asli Kiai Zakaria, dan Eyang Sujo yang nama aslinya adalah Raden Mas Iman Sujono. Pada tahun 1871, Eyang Jugo wafat dan sebelumnya beliau meminta dimakamkan di lereng Gunung Kawi, yakni di desa Wonosari. 5 tahun kemudian Raden Mas Imam Sujono alias Eyang Sujo juga berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Eyang Sujo berwasiat agar dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama dengan sahabat seperjuangannya, yakni Eyang Jugo. Dalam kisahnya, Kanjeng Zakaria II alias Eyang Sujogo yang melipir ke daerah selatan Jawa Timur lantas membuat padepokan. Setelah menetap sekian lama, beliau mengangkat 2 orang murid yang bernama Raden Mas Jonet dan Ki Muridun untuk membuka wilayah hutan sebelah selatan Gunung Kawi. Mereka berdua berbondong-bondong bersama dengan Mbah Wonosari membawa 2 pusaka bernama Kudi Caluk dan Kudi Pecok, yang akhirnya menjadi daerah Gunung Kawi seperti yang kita lihat sekarang. Lalu tempat permukiman baru tersebut kemudian menjadi tempat pengungsian banyak orang yang berkunjung di wilayah Gunung Kawi, mulai dari penduduk suku Jawa, luar Jawa, etnis Tionghoa hingga sampai mancanegara. Hal inilah yang menciptakan perpaduan budaya dan suku di daerah setempat yang membuat kebudayaannya menjadi unik dan nyentrik. Di pekarangan pesariannya makam Eyang Jugo ada sebuah pohon dewandaru yang dipercaya banyak orang mampu membawa keberkahan. Tidak heran jika melihat banyak pengunjung yang rela menunggu daun-daun pohon itu jatuh. Konon daun yang jatuh dengan sendirinya dari pohon dewandaru ini bisa dijadikan jimat untuk memperoleh keberkahan. Usai melakukan babat alas, Eyang Sujogo kemudian menetap di area Gunung Kawi hingga akhir hayatnya. Adapun ia meninggal dunia pada malam Senin Pahing, tanggal 22 Januari tahun 1871. Itulah mengapa para wisatawan maupun peziarah banyak berdatangan ke makam Eyang Sujogo pada malam Senin Pahing yang bertepatan dengan wafatnya beliau. Semasa hidupnya, Eyang Sujogo konon menanam sebuah pohon yang merupakan perwujudan dari tongkatnya. Pohon tersebut dinamakan pohon dewandaru atau pohon kesabaran. Pohon dewandaru tersebut hingga kini dipercaya bahwa ranting, buah, dan daunnya bisa menjadi jimat yang bisa mendatangkan kekayaan bagi orang yang bisa mendapatkannya. Namun seperti namanya yaitu pohon kesabaran, dibutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan untuk bisa menunggu beberapa bagian dari pohon itu jatuh.
Konon Gunung Kawi diyakini sebagai tempat pertapaan para raja di zaman dahulu. Salah satunya yang paling terkenal adalah Prabu Kameswara. Salah satu situs peninggalan yang terdapat di Gunung Kawi yaitu sebuah keraton yang terletak di ketinggian 700 meter dengan daya tempuh sekitar setengah jam dari makam Eyang Sujogo. Keraton tersebut diyakini sebagai tempat bertapa sosok Prabu Kameswara. Cerita yang beredar adalah bahwa setelah sang Prabu selesai bertapa di tempat tersebut, beliau berhasil menyelesaikan kekacauan politik di kerajaannya. Berdasarkan legenda tersebut, petilasan itu banyak digunakan sebagai praktik pemujaan bahkan pesugihan. Secara keseluruhan, pengelola dan juru kunci Gunung Kawi sangat keberatan jika tempat ini dicap sebagai tempat pesugihan, karena pengunjung yang datang kemari hanya bermaksud untuk ziarah. Kalaupun ketika berziarah si pengunjung mengucapkan doa dan permintaan, maka hal tersebut bukan suatu bentuk pesugihan. Para peziarah datang dengan jumlah banyak pada saat Jumat Legi, di mana hari itu merupakan hari pemakaman Eyang Jugo ratusan tahun silam. Selain itu, hari wafatnya Eyang Sujo pada tanggal 12 Suro juga menjadi puncak banyaknya pengunjung yang datang ke Gunung Kawi. Meskipun pengunjung sedang tidak melakukan ritual untuk memperkaya diri sendiri, tetapi pengunjung wajib membersihkan tubuh dan pikiran setelah memasuki kawasan ini. Di samping itu, sebagian orang yang memang berniat mencari keberkahan, di sini juga sudah menyiapkan sesaji membakar dupa dan melakukan semedi. Pengunjung pesarian Eyang Jugo ini tidak diperkenankan untuk memiliki pikiran negatif ketika berada di dalam kawasan ini. Intinya, baik tubuh dan pikiran harus benar-benar bersih jika ingin memperoleh keberkahan di tempat ini. Mitos Gunung Kawi tempat melakukan pesugihan yang masih terkenal hingga sekarang. Akan tetapi, para pengurus pesarian Eyang Jugo dan Eyang Sujo membantah bahwa di tempat ini terjadi praktek pesugihan. Selayaknya berziarah di tempat lain, orang-orang yang datang ke pesarian tentu berniat untuk berziarah. Anggapan bahwa orang yang berziarah ke tempat ini langsung menjadi kaya raya tentu saja tidak benar. Setiap orang boleh memiliki kepercayaannya kepada siapapun untuk memperoleh keberkahan, tetapi kekayaan yang didapat tentu saja harus dengan restu dari Yang Maha Kuasa. Pemberitaan mengenai pesugihan Gunung Kawi meminta tumbal mulai dari hewan kurban sampai nyawa orang terdekat sudah pasti dibantah oleh pengurus pesarian. Semuanya dapat berziarah kemari, tidak perlu memberikan imbalan apapun, terlebih imbalan berupa nyawa orang terkasih.